Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dermayu Korea. Dalam video kali ini, Dermayu Korea akan membahas mengenai penggunaan dan juga perbedaan nugu dan nuga. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Dalam bahasa Indonesia, nugu dan nuga sama-sama mempunyai arti siapa. Dan nugu merupakan kata dasar dari siapa dalam bahasa Korea. Dan ini merupakan kata interrogatif atau 의문사 dalam bahasa Korea alias kata tanya. Dan ketika kita hendak menambahkan subjek dalam sebuah kalimat bahasa Korea, kata nugu yang merupakan kata dasar dari siapa, kita tambahkan dengan ga, nugu ga. Lalu dari nugu ga ini disingkat menjadi nuga. Sebenarnya nugu ga juga benar, tetapi dalam bahasa Korea, nugu ga tidak dipakai dan tidak digunakan. Ketika kita hendak menyebutkan sebuah subjek kalimat, maka kita menggunakannya nuga. Jadi sampai sini paham ya teman-teman? Nuga merupakan singkatan dari nugu ga yang berperan sebagai subjek sebuah kalimat. Sedangkan nugu adalah kata dasar dari siapa dalam bahasa Korea. Saya ulangi lagi sekali lagi ya teman-teman. Nugu merupakan kata dasar dari siapa dalam bahasa Korea. Nuga merupakan singkatan dari nugu ga dan berperan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Ketika kata siapa ini berperan sebagai objek, maka yang digunakan adalah nugu. Karena siapa di sini berperan sebagai objek, maka partikel yang kita gunakan adalah rel. Jadi nugu rel, atau bisa kita singkat menjadi nugul. Nugurel bisa disingkat menjadi nugul. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penggunaan kalimatnya ya teman-teman. Contoh semisal kalimatnya seperti ini. Siapa yang membuat ini? Karena siapa di sini berperan sebagai subjek, maka kalimatnya akan seperti ini. Siapa yang membuat ini? Ini dalam bahasa Korea igo. Karena siapanya sebagai subjek, maka yang kita gunakan nuga. Membuat dalam bahasa Korea 만들었어요. 이거 누가 만들었어요? 이거 누가 만들었어요? Siapa yang membuat ini? Contoh lainnya, semisal contoh yang kedua. Siapa yang membawa ini? Siapa yang membawa ini? Sekali lagi, karena siapa di sini merupakan subjek, maka kita menggunakan 누가. 이거 누가 가져왔어요? 이거 누가 가져왔어요? Siapa yang membawa ini? Contoh yang ketiga. Siapa yang pergi? Siapa yang pergi? 누가 갔어요? 누가 갔어요? Siapa yang pergi? Jadi gampang ya teman-teman. Ketika siapa di sini berperan sebagai subjek, maka kita menggunakannya nuga, bukan nugu. Oke. Lalu contoh yang terakhir biar lebih mantap lagi. Contoh semisal siapa yang makan permen? Permen dalam bahasa Korea satang. Makan 먹다. Siapa yang makan permen? 누가 사탕을 먹었어요? 누가 사탕을 먹었어요? Siapa yang makan permen? Karena siapa di sini merupakan sebagai subjek. Maka kata yang digunakan adalah 누가. 누가 사탕을 먹었어요? Siapa yang makan permen? Nah, sampai sini paham ya? Jadi ketika kita hendak menambahkan siapa sebagai sebuah subjek, maka kata yang digunakan adalah 누가, bukan 누구. Tetapi ketika kita hendak menggunakan siapa di sini sebagai sebuah objek, maka kita menggunakan 누구. Tambahkan re jadi 누굴. Atau boleh disingkat menjadi 누굴. Contoh kalimatnya semisal seperti ini. 누구를 좋아해요? Kamu suka siapa? 누구를 좋아해? Kamu suka siapa? Nah, dalam kalimat yang seperti ini, sebenarnya tata bahasa rel kita boleh hilangkan. 누구 좋아해? Kamu suka siapa? 누구 좋아해? Kamu suka siapa? Contoh lainnya semisal siapa yang kamu undang? Maka dalam bahasa Koreanya 누구를 초대해요? Siapa yang kamu undang? Sekali lagi dalam kalimat yang seperti ini rel boleh dihilangkan. 누구 초대해요.
Nah, sekarang kita mari bandingkan ya kalimatnya ya. Antara nugu choaheo dengan nuga choaheo. Menurut teman-teman bedanya apa? Kalimat yang pertama, nugu choaheo jelas mempunyai arti siapa yang kamu suka. Sedangkan kalimat yang kedua, nuga choaheo mempunyai arti kebalikannya. Siapa yang suka, bla bla bla. Jadi beda sekali ya, maka penggunaan nuga dan nunggu ini sangat penting sekali buat dipahami. Atau contoh dalam kalimat yang kedua, nuga chodeheyo dengan nugu chodeheyo. Nuga chodeheyo tentu saja mempunyai arti siapa yang mengundang, sedangkan nugu chodeheyo mempunyai arti mengundang siapa. Jelas merupakan dua kalimat yang berbeda ya teman-teman. Jadi penting sekali memahami penggunaan nuga dan nugu. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir. Lalu bagaimana semisalnya kita ingin menambahkan tata bahasa seperti hante. Hante ini bisa berarti dari atau siapa ya, dalam percakapan sehari-hari, tergantung dari konteks kalimatnya. Nah, ketika kita hendak melekatkan tata bahasa selain ga dan rel, semisal hante, ini kita tetap menggunakan kata dasar basic yaitu nugu. Contohnya, belajar dari siapa? Maka dalam bahasa Koreanya, nugu hante bewosoyo, belajar dari siapa. Oke, sampai sini dulu pembahasan Dermayu Korea kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena sekali lagi, nugu dan nuga ini memang sama, mempunyai arti siapa, tapi sangat fatal sekali kalau sampai teman-teman salah penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Karena bisa mempunyai arti yang berbeda sekali. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.